Tudingan KPK dibantah Polri dan Kejagung, anggap tidak ada masalah. Dahlan Iskan dicecar soal korupsi LNG Pertamina, bakal ada tersangka baru. Keluarga kader PDIP diduga diintimidasi penyidik KPK AKBP Rosa Purbo. Rita Widiasari terima 5 per metrik US dollar ton batu bara. Said Amin diperiksa KPK. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kejaksaan Agung dan Polri kompak membantah bahwa ada persoalan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terutama pada saat oknum pegawai kedua institusi tersebut dicocok KPK karena diduga terlibat kasus rasuah. Kejaksaan Agung dan Polri kompak membantah bahwa ada persoalan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terutama pada saat oknum pegawai kedua institusi tersebut dicokok KPK karena diduga terlibat kasus rasuah. Adapun persoalan ini awalnya diungkap Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan KPK di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Dalam rapat di DPR itu, Nawawi tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dalam kesempatan yang sama, Alexander pun mengatakan jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, Kejagung akan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Menurut Alexander, polisi juga melakukan hal yang sama seperti Kejagung. Dia menambahkan fungsi koordinasi dan supervisi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang KPK tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Dengan persoalan seperti itu, Alexander khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi. Apalagi secara kelembagaan, regulasi, dan SDM, KPK juga bermasalah. Merespon ini, Kejaksaan Agung membantah tegas pernyataan KPK yang menyebut jajaran Korps Adjaksa menutup pintu koordinasi dan supervisi jika KPK menangkap oknum jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengaku pihaknya sangat terbuka dengan KPK yang menjalankan tugas dan fungsi koordinasi maupun supervisi. Apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kami kira tidak benar, ya. Karena dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwa selama ini justru hubungan kita sebenarnya berjalan dengan baik antara kejaksaan dengan KPK, dan kami sangat terbuka dengan bagaimana KPK menjalankan tugas dan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi supervisi yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Harley menyampaikan hubungan antara Kejaksaan dan KPK berjalan dengan baik. Menurut dia, fungsi koordinasi dan supervisi terus dijalankan oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung sangat mendukung kerja dan tugas dari lembaga anti rasuah. Tak cuma Kejagung, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga membantah pernyataan pimpinan KPK tersebut.
Sinergitas antara KPK dan Polri selama ini disebut telah terbangun melalui adanya nota kesepahaman bersama. Jenderal Bintang 1 ini menyebut Polri tak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga mampu menjalin kerjasama dalam penegakan hukum. Salah satu landasan kerjasama pernah dilaksanakan koordinasi supervisi yang mendasari peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir Bapak sekalian dengan mekanisme seperti ini. Saya terus terang tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi. Dan saya harus mengakui secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alek berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34. Sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domainnya KPK. Ya, ada kemudian investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudahan berbisnis dan lain. Ada 8 indeks dalam IPK itu dan tidak semuanya itu menjadi domain KPK. Ya, artinya apa? Dari satu sisi, upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya. Integritas terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah. Ya, tidak banyak berubah. Ya. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau parahnya seperti itu, gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi melakukan korupsi, dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah, ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi high risk high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang, kan gitu. Belum lagi ketika ketahuan masih banyak cara untuk bisa lolos, kan gitu. Ya, kita tahu semua bagaimana tadi disebutkan. Ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu ternyata juga tidak lanjut juga. Nah, ini problem kelembagaan, ada 3 lembaga dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya, Pak Nawawi, Pak Gufron dan Pak Rudi serta Pak Didik Deputi Pendidikan Deputi Kursup ke Menko Polhukam menghadap Pak. Kita bertemu dengan Menko Polhukam Pak Hadi, kita sampaikan problem koordinasi supervisi ya. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi ya. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian dan kami diundang karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, jadi kami diundang khusus bicara terkait dengan korupsi secara periodik 3 bulan lah atau 4 bulan sekali lah, khusus bicara terkait korupsi dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian, apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi, itu yang kami sampaikan ya 3 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu mekanisme. Terus kalau kami yang harus turun mengundang, ego sektoral itu masih ada. Lebih pas kalau itu saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam dengan mengundang kejaksaan, polisi, dan kami juga diundang
khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang dihadapi dari masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa, mungkin bisa dibicarakan di forum itu. Gitu kan. Bapak sekalian, kemudian kalau terkait dengan regulasi, ya kemarin Pak Bambang menyampaikan ya kemungkinan ada revisi Undang-Undang KPK. Ya baik-baik saja Pak, karena memang di dalam Undang-Undang KPK masih ada hal-hal yang perlu ditegaskan lagi, taruhlah misalnya terkait peran Dewas seperti apa. Sampai sekarang tupoksi Dewas itu ya kami masih di dalam undang-undang seperti apa dan praktiknya seperti apa. Saya melihat Bapak sekalian, peran Dewas sekarang ini bersinggungan dengan peran inspektorat. Ya, Dewas itu sangat detail. Dia bisa langsung memerintahkan struktural KPK hanya pemberitahuan ke pimpinan. Jadi kadang saya berseloroh, KPK periode ini dipimpin oleh 10 orang. 5 pimpinan dan 5 Dewas. Karena Dewas bisa meminta pada pejabat-pejabat di KPK itu tanpa atau hanya sekedar memberitahukan, pemberitahuan ke pimpinan. Gitu kan. Tidak melalui pimpinan tetapi surat langsung ke masing-masing kedeputian ya, kemudian pemberitahuan suratnya ke pimpinan, kan begitu. Nah artinya apa ya, kalau cara kerjanya seperti ini ya mereka bisa memerintahkan, kan berarti memerintahkan kepada selatan dan ya pimpinan hanya sekedar diberitahu apa usaha kami, apakah kami akan melarang. Sebetulnya tidak ada, kami tidak pernah membatasi, kami tidak pernah melarang. Ya. Hanya saja sebetulnya, iya perlu ada pengaturan bahwa setiap permintaan dari Dewas itu harus melalui pimpinan, dan sedangkan nanti kemudian pimpinan yang akan meneruskan ke pejabat-pejabat yang berkepentingan. Tapi itu tidak, bahkan Dewas juga sampai turun ke lapangan. Saya sampaikan tadi detail, jadi tidak semata-mata terkait dengan urusan yang kebijakan. KPK bakal menetapkan tersangka baru kasus korupsi secara bersama-sama menekan perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction atau CCL LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Dahlan Iskan mengaku dicecar penyidik terkait apakah rencana pengadaan liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair dalam rapat umum pemegang saham. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Dahlan Iskan mengaku dicecar penyidik terkait apakah rencana pengadaan liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Adapun pengadaan LNG itu dilakukan di perusahaan minyak negara PT Pertamina Persero yang menyeret mantan direktur utamanya Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan ke penjara. Menurut Dahlan, tidak pernah ada RUPS terkait rencana pembelian LNG di PT Pertamina dari perusahaan asal Amerika Serikat AS Corpus Christi Liquefaction atau CCL atau LLC dilakukan. Dahlan juga mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Karen menyangkut pengadaan LNG. Meski dirinya menjabat menteri, di BUMN terdapat wakil menteri, deputi, dan lainnya. Adapun Dahlan dimintai keterangan untuk perkara pengembangan dari kasus yang menjerat Karen. Dalam perkara baru ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka baru berinisial HK dan YA. Meski demikian, identitas mereka baru akan diungkap ketika penyidikan dinilai cukup. Dalam kasus ini, Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama menekan perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction atau CCL LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK menyebut dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama 2 pejabat PT Pertamina lainnya
Yeni Andayani atau YA, dan Hari Karyuliarto atau HK. Yani merupakan Senior Vice President atau SVP Gas and Power PT Pertamina tahun 2013 hingga 2014 dan sempat menjabat pelaksana tugas PLT PT Pertamina. Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014. Jaksa juga menyebut dalam memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas di sejumlah kilang LNG potensial di AS, Karen Yeni dan Hari tidak meminta persetujuan RUPS. Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dolar Amerika Serikat atau AS. Iya, Pak. Tangan, Pak, boleh, Pak. Nah, Mantap. Nggak ngerti. Nggak bisa. Lama, jam 10. iya, Pak. Saya pikir macet tadi. Pak udah siap menjalani pemeriksaan hari ini, Pak. Gimana, Pak? Siti wae, Pak. Ojo akeh-akeh apa-apa. Iya, Pak. Kenapa nggak banyak-banyak? Banyak-banyak kan juga nggak apa-apa. Ya wis, enggak apa-apa. Iya, Pak. Banyak-banyak. Udah siap, Pak ya? Ini ada ruang. Ada ruang ambil. Ayo. Kalau masih tantas, bentar aja. Ini bentar aja. Iya, Pak. Mana belum diperiksa. Nanti saya bantu Bapak. Ini apa ya? NGC. Hah? Kompas, Pak. Oh, kompas. Oh, NGC. Yang merah putih apa ya? Merah. Teman-teman kasih jalan ya. Ini gambar gedung KPK, Pak. Ini iNews. NTV Nusantara TV. Ini apa? Kompas, Pak. Sama. Ini apa? Pak. Ya, Pak. Ini apa? Saya Liputanam, Pak. .com. Liputanam.com. Apa? Liputanam.com. Oh, Liputanam. Pak, boleh, Pak? Advokat PDIP Doni Tri Istiqomah melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Rosa dilaporkan atas dugaan penggeledahan tanpa izin dan melakukan intimidasi saat pemeriksaan terhadap Doni. Advokat PDIP Doni Tri Istiqomah melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Rosa dilaporkan atas dugaan penggeledahan tanpa izin dan melakukan intimidasi saat pemeriksaan terhadap Doni. Nah, kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat perintah, bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang. Johannes mengatakan Rosa juga melakukan intimidasi kepada Doni. Bahkan pemeriksaan itu dilakukan di depan keluarga Doni. Nah, ternyata dalam pemeriksaan yang berlanjut selama penggeledahan 4 jam itu sungguh disayangkan bagaimana sikap saudara Rosa melakukan intimidasi kepada saudara Doni. Nah, intimidasi itu, pemeriksaan itu dilakukan di hadapan anak-anak dan istrinya. Bisa bayangkan teman-teman semua, itu anaknya di usia 6 tahun. Yang satu lagi masih bayi, usia 9 bulan. Nah, jadi dalam pemeriksaan itu ada intimidasi, penekanan, bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah, jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya saudara Doni ini menjadi trauma. Seharusnya pemeriksaan itu tidak dilakukan di depan keluarga Doni. Menurutnya, KPK seharusnya cukup mengirimkan surat panggilan kepada Doni jika memang perlu dilakukan pemeriksaan.
Bahkan, Rosa juga sempat melakukan pengancaman agar Doni mengakui hal-hal yang ditanyakan oleh penyidik. Johannes menilai upaya yang dilakukan Rosa merupakan gratifikasi hukum kepada Doni. Nah, maksud kami, maka kami dalam hal ini protes keras. Ini kan bagian yang dilakukan seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih segi kemanusiaan untuk menyampaikan anak-anaknya, atau bisa juga memang toh juga saudara Doni kan sudah pernah dipanggil dan diperiksa, ya dikirimkan aja surat dipanggil saudara Doni baik-baik untuk datang ke KPK untuk diperiksa kembali, tidak melakukan dengan cara-cara yang begitu. Nah, yang paling membuat saudara Doni itu betul-betul ini namanya kita sebut ada gratifikasi hukum. Gratifikasi hukum itu ada dalam bujuk rayu yang dilakukan oleh saudara Rosa kepada saudara Doni. Maka kenapa kami menyebut gratifikasi hukum dengan begini? Dipaksa nih saudara Doni. Saudara Doni udah, kamu ngaku aja lah. Ngomongnya sih begini, Pak Doni, mengaku aja lah, jujur aja lah. Bicaralah apa adanya terkait pada perkara Harun Masiku ini. Nah, terus maka saudara Doni menyampaikan, apa yang harus mau saya jujurkan, Pak? Ini semuanya sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan waktu saya di KPK. Sudah dibawa ke pengadilan, saya diperiksa, saya udah diberikan bukti dan saksi. Ya kan? Semua keterangan saya itu sudah seperti itu yang sebenarnya. Nah, jadi dalam rangkaian bujuk rayu itu maksudnya begini. Ya sudah, kamu harus jujurlah. Dipaksalah Doni ini untuk mengaku atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Nah, jadi ini teror, ini mengancam saudara Doni. Sementara itu, kuasa hukum lainnya Army Mulyanto pun menjelaskan bentuk intimidasi itu. Army mengatakan Rosa sempat mengaitkan nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat memeriksa Doni. Bentuk intimidasinya itu apa sih? Sebenarnya lebih ke memastikan supaya Pak Doni ini bisa bekerja sama. Bahkan sampai Pak Rosa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta. Bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto, yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Doni pada saat ditanyakan. Gitu. Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Doni ini yakin untuk bisa bekerja sama. Belasan kali disampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Johannes terkait gratifikasi hukum itu maksudnya ke arah sana. Gitu. Karena dipertimbangkannya gini, ini penuturan Pak Rosa ke Pak Doni ya. Pak Doni nggak sayang sama anak-anak. Mereka masih kecil-kecil loh. Ya kan? Nggak mempertimbangkan ekonomi ke depannya. Gitu. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Sebagai informasi, penggeledahan itu disebutkan terjadi pada Rabu 3 Juli sore. Penggeledahan terjadi selama 4 jam. Sebanyak 16 orang mendatangi rumah Doni di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik disebutkan membawa sejumlah barang, salah satunya ponsel milik istri Doni. KPK mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Salah satu saksi yang telah diperiksa ialah pengusaha batubara bernama Said Amin. KPK mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari atau RW. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan usaha pertambangan. Asep mengatakan, Rita Widiasari mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat atau AS. Rita Widiasari memperoleh 5 US dollar per metrik ton dari perusahaan batubara. Saat ini, tim penyidik KPK masih mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rita. Salah satu saksi yang telah diperiksa ialah pengusaha batubara bernama Said Amin.
Asep mengatakan Said Amin juga telah dicecar penyidik terkait pemberian fee per metrik ton kepada Rita Widyasari dalam urusan bisnis pertambangan. KPK sebelumnya telah memeriksa pengusaha Said Amin terkait kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari. Said Amin dicecar soal kepemilikan mobil yang telah disita KPK dalam perkara tersebut. Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa Said Amin diperiksa pada Kamis 27 Juni. KPK juga mendalami hubungan Said dengan Rita terkait bisnisnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya memeriksa pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur, Said Amin. Said Amin diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat ex-Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Sebelumnya, KPK juga menggeledah dan menyita mobil mewah dari beberapa pengusaha lainnya di Samarinda terkait kasus Rita Widyasari. Terbaru, tim penyidik Komisi KPK memeriksa Komisaris PT Core Energy Resource, Said Amin terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, ex-Bupati Kutai Kartanegara, Kukar, Rita Widyasari, Kamis, 27 Juni 2024. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik mencecar Said Amin soal sumber uang pembelian kendaraan mewah Rita Widyasari. Dikatakan Tessa, tim penyidik masih berusaha mengklarifikasi ratusan mobil dan sepeda motor mewah yang disita dari pihak Rita Widyasari. Pemeriksaan tersebut tentunya seputar pengetahuan yang bersangkutan terhadap alat bukti yang sudah disita asal-usulnya, dan seputar itu kurang lebih, kata Tessa. Sebelumnya, penyidik telah menyita 72 mobil dan 32 motor setelah menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara Rita. Mereka juga mengangkut uang 6,7 miliar rupiah dalam pecahan rupiah dan 2 miliar rupiah dalam pecahan asing. Penggeledahan dilakukan di Jakarta pada 13 hingga 17 Mei 2024 serta di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Mei 2024 sampai 6 Juni 2024. Tempat yang digeledah berupa 9 kantor dan 19 rumah. Tim penyidik KPK sempat menggeledah kediaman Said Amin di Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis, 6 Juni 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap tim penyidik KPK berhasil menyita belasan mobil dari rumah Said Amin. Diketahui, KPK menjerat Rita Widyasari dan tim suksesnya, Hairudin, atas 3 kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar 6 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Heri Susanto Gan alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Sementara, dalam kasus gratifikasi, Rita dan Hairudin diduga menerima gratifikasi senilai 436 miliar rupiah terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Rita dan Hairudin telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, sementara Hairudin dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.